perkenalkan, nama aku Lela Amalia dengan NIM 20210016. Nah, di sini aku akan membahas mengenai materi teks prosedur. Simak baik-baik ya. Oke, untuk yang pertama yaitu ada pengertian dari teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. Nah, untuk yang kedua ada tujuan. Tujuan dari teks prosedur itu apa ya? Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Untuk yang ketiga, ada ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, poin pertama yaitu menggunakan kata kerja perintah. Kedua, menggunakan konjungsi. Dan ketiga, menggunakan kata teknis. Keempat, terdapat tujuan kegiatan yang akan dibahas. Kelima, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang akan dibahas. Untuk poin yang keempat, ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3-4 tahap. Contohnya, teks prosedur sederhana adalah cara menghidupkan atau menyalakan televisi, cara membuat teh hangat, cara membuat kopi, dan lain sebagainya. Nah, untuk poin yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah, seperti cara membuat download, cara membuat email, cara merajut tas, dan lain sebagainya. Untuk poin yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut walaupun berubah, tetap hasilnya akhirnya akan sama. Teks prosedur protokol berisi tahap-tahap yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Struktur dari teks prosedur yaitu yang pertama ada judul, tujuan, bahan dan alat, dan keempat langkah-langkah, dan terakhir penutup atau penegasan ulang. Nah, untuk yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, poin pertama yaitu banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Nah, untuk poin yang kedua menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang akan dibahasnya. Untuk poin yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Dan yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kelima, menjelaskan dan alat yang akan dipakai. Nah, untuk selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat teks prosedur. Yang pertama, kita tentunya harus menentukan topik terlebih dahulu. Kedua, yaitu mengumpulkan informasi. Untuk poin yang ketiga, yaitu membuat kerangka terlebih dahulu. Dan keempat, mengembangkan paragraf tersebut. Nah, untuk yang kelima, yaitu kita harus menyusun teksnya dengan jelas dan sesingkat-singkat mungkin. Dan keenam, koreksi dan revisi. Baik, untuk poin yang terakhir ada contoh dari teks prosedur. Contoh dari teks prosedur ini bisa kita akses melalui internet. Sekian pembelajaran untuk pada hari ini. Sampai ketemu lagi.